Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia hari ini, dan kita masih berbicara mengenai potensi ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Barat, salah satu provinsi yang paling akhir diterbitkan di Indonesia, provinsi ke-33. Dan bersama saya ada Gubernur Sulawesi Barat Bapak Adnan Saleh. Pak Adnan, sekarang kita lanjutkan. Bicara potensi ekonomi lagi, Pak. Apa yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang di sana? Tadi ada potensi-potensi lain, misalnya pariwisata, kemudian perkebunan yang mungkin belum kita bahas, kopi dan yang lain-lain. Ya. Salah satu komoditas yang tahun ini kita kembangkan di masyarakat di 5 kabupaten di Sulawesi Barat itu adalah karena selama ini kita masih impor. Jagung kita masih impor. Nah sekarang ini tahun ini kita tanam jagung kurang lebih hampir 50.000 hektar. Di Sulawesi Barat, dan insya Allah nanti panen raya ini akan dihadiri oleh saya undang Menteri Pertanian, mudah-mudahan bersamaan bisa kunjungan kerja Bapak Presiden. Ini untuk mencukupi kebutuhan lokal untuk atau? Antara lain kebutuhan lokal dan untuk mengurangi impor kita, Pak. Oke. Ya, jadi karena itu kita tanam kurang lebih 50.000 hektar dan akan ditambah lagi di APBNP ini oleh pemerintah kurang lebih 40.000 hektar lagi. Jadi hampir 100.000 hektar kita akan tanam tahun ini. Ya, dan itu paling tidak kebutuhan lokal kita itu akan bisa terpenuhi di Sulawesi. Kan yang paling banyak memanfaatkan ini kan pakan ternak, yang paling banyak. Dan itu masih kita impor, Mas. Ya. Dan ketersediaan lahan cukup baik ya Pak di sana? Sangat baik. Dari 3 juta kebutuhan kita itu, kalau sana 2 juta ton masih kita impor. Dari luar gitu. Karena itu saya sangat optimis dan saya menyambut baik kebijakan, dan saya berkonsultasi banyak dengan Menteri Pertanian, dan akhirnya kita sepakat jagung kita tanam di Sulawesi Barat. Dan kualitas jagung yang dihasilkan cukup baik, Pak? Sangat baik. Sangat baik, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan itu sangat baik. Nah, yang kedua, baru kemarin begitu tiba di Jakarta, ada salah satu komoditas yang kita akan kembangkan tahun ini juga, itu penanaman singkong tapioka, karena harganya lagi bagus. Nah, saya mau mengembangkan itu di sana dengan syarat yang saya minta pabriknya harus dibangun di Sulawesi Barat, sehingga tidak ada permainan harga. Jadi masyarakat saya juga bisa lebih bersemangat menanam singkong itu kalau dilihat pabriknya ada, karena harganya pasti. Kalau pabriknya tidak ada, mungkin saya tidak akan layani. Dan ada kesepakatan kita, pabriknya akan dia bangun di Mamuju khususnya. Mirip dengan logika apabila tambang dieksplorasi, kemudian smelternya harusnya di dekat situ. Mestinya seperti itu. Ya, mestinya seperti itu. Oke, Pak, saya sebenarnya tertarik berbicara pariwisata, bicara desa, tapi bicara tambang tadi. Tadi di awal sudah disebutkan. Bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya? Mengingatkan sekarang memang Indonesia membatasi raw material keluar dari Indonesia tanpa ada peningkatan keekonomian. Kita di Sulawesi Barat ya, memang di awal-awal itu sangat gencar sekali perusahaan-perusahaan asing berlomba melakukan eksplorasi sumber-sumber migas yang ada. Tapi karena itu ada di laut dalam dan itu high cost, kemudian mereka yang berhasil baru 1-2 ya, yang berhasil sekarang gasnya, dan sementara ini masih ada 4 perusahaan lagi melakukan eksplorasi dan akan sampai kepada tahap drilling, pengeboran lagi. Dan potensinya besar? Potensinya sangat besar sekali. Nah, ini kalau bisa berhasil, itu akan merupakan salah satu daya saing daerah, ya, karena Sulbar ini termasuk provinsi memiliki daya saing tinggi, tapi belum dikelola dengan baik, gitu. Itu. Kemudian yang saya kembangkan dan saya inginkan siapapun nanti mengganti saya sebagai gubernur berikutnya, gubernur definitif kedua setelah saya nanti, itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kita, kemudian bagaimana meningkatkan pembangunan di desa. Nah, bagaimana kualitas pendidikan dulu, Pak? Nah, sekarang di Sulawesi Barat saya sudah katakan tadi, IPM kita ini kan sudah mulai baik, tadinya agak rendah ya, dan salah satu indikatornya itu kan sektor pendidikan dan kesehatan. Sekarang kita tertinggi ketiga dari 33 provinsi di Indonesia, IPM-nya. IPM-nya. Ya, dan selalu kan IPM ini menjadi ukuran, Mas, keberhasilan sebuah negara, sebuah daerah gitu. Alhamdulillah kita udah capai itu. Kemudian yang ada penggratisan biaya belajar, Pak? Ya ada, kabupaten-kabupaten kan domainnya di kabupaten itu. Nah, sekarang ini kan baru ada kebijakan pemerintah, undang-undang bahwa penanganan sekolah menengah atas dan SMK itu ke provinsi, SMP, SD itu di kabupaten. Nah, karena itu
Karena tadi bicara soal kakao, saya membangun sekolah menengah kejuruan khusus kakao atau sekolah menengah industri kakao di atas tanah 10 hektar. Dan ini sudah tahun ketiga. Tujuannya apa? Supaya anak-anak Sulawesi Barat itu selalu mencintai tanaman ini. Jangan nanti orang tuanya tidak ada, mereka sudah manja dengan keadaan baru di kota, akhirnya dia lupakan bahwa mereka dilahirkan, dibesarkan dari kakao itu. Itu yang ada di back mind saya, dan alhamdulillah disambut baik oleh masyarakat Sulawesi Barat. Jadi nanti kalau cari ahli kakao di Indonesia berarti cari ke Sulawesi Barat. Insya Allah, insya Allah. Karena kita membangun sekolah khusus untuk itu. Ya, kemudian juga insya Allah tahun ini kita akan buka sekolah khusus untuk anak-anak tidak mampu. Jadi begitu antusiasnya saya menggerakkan pendidikan, karena banyak anak-anak yang pintar tapi tidak bisa lanjut karena nggak mampu. Jadi kita membangun sekolah khusus untuk anak tidak mampu tapi dengan seleksi yang ketat. Dan saya sudah lihat contohnya di Bali ada, ya, dan itu luar biasa. Dan saya kira insya Allah sebelum saya berhenti akan saya buka sekolah. Yang kedua, sekolah penerbang. Saya mau ada anak-anak Sulbar menjadi pilot. Bukan hanya orang Sulbar, karena ini di Indonesia Timur belum ada. Dan satu-satunya akan saya buka di Sulawesi Barat, dan pesawat latihnya pun sudah ada di sana. Kami kerjasama dengan Merpati lagi off sementara, daripada nganggur ya kita manfaatkan gitu, ya. Tahun ini kita akan buka sekolah itu. Pak, ini intermezzo, Pak. Di era otonomi daerah, salah satu yang menjadi kesulitan gubernur adalah karena otonomi itu adanya dari tingkat 2. Yang menarik adalah Bapak bisa membangun provinsi ini sedemikian maju, dan logika apa yang digunakan sehingga bisa membuat para bupati-bupati bisa berjalan bersama membangun sinergi di Sulawesi Barat. Ya, kuncinya hanya satu, Mas Imam. Bagaimana membangun komitmen bersama. Bahwa daerah kita ini provinsi baru, kalau kita tidak bersama-sama bergerak, siapa yang mau bangun gitu, ya kan? Nah, karena itu kalau di beberapa daerah menjadi kendala hubungan gubernur dengan bupati, alhamdulillah saya di Sulawesi Barat tidak jadi kendala. Karena para bupati juga melihat bagaimana keikhlasan saya, ketulusan saya dalam komitmen saya untuk membangun daerah. Ya, yang penting satu, saya jangan korupsi. Ya, kalau saya korupsi kalian jangan ikuti saya. Tapi kalau saya bergerak dengan ketulusan dan keikhlasan membangun daerah ini, saya kira tidak ada jalan lain, kalian harus bersama-sama kita. Ada berapa kabupaten kota, Pak? Sekarang ada 6 kabupaten. Ada 6 Kotanya baru dalam proses itu. Tapi mungkin akan bisa jadi 7 sampai 8 kabupaten. Karena begini, ya tadi udah singgung di awal. Kalau di daerah lain provinsi lain itu pemekaran itu adalah beban, ya, bagi pemerintah, beban daerah. Di Sulawesi Barat saya kira pemekaran ini adalah solusi, Mas. Solusi dari mengejar keterbelakangan dan ketertinggalan. Kita buktikan itu. Kita buktikan kita bisa keluar dari daerah tertinggal, kita bisa mengangkat keekonomian kita terbaik dari provinsi lain, ya. Dan kita bisa sekarang yang terakhir yang benar ini adalah bahwa 2 tahun berturut-turut ini Sulbar memperoleh opini tanpa pengecualian dari BPK terbaik dari semua provinsi, sehingga memperoleh reward dari Menteri Keuangan, tentu Presiden dalam hal ini cukup besar, 42 miliar lebih, ya, dan itu kita manfaatkan untuk pengembangan pendidikan. Kemudian yang kedua, tahun ini saya di tahun terakhir saya jadi gubernur, karena hampir 70% kabupaten di Sulbar sudah bisa WTP, itu membuat saya lebih. Artinya apa? Sinergi kita itu cukup bagus. Gitu. Kita kerjasama dengan BPKP, dilakukan pendampingan ke kabupaten. Akhirnya kabupaten juga menjalankan dengan baik, terutama satu hal yang paling mendasar, yang mungkin di akhir dialog ini yang harus saya angkat ini masalah pembangunan desa. Ya, di awal pemerintahan saya itu ada kerjasama kita dengan Unhas, namanya Gerakan Membangun Desa Mandiri Berbasis Masyarakat. Ini konsep sangat baik, tetapi karena terkendala dengan anggaran sehingga tidak bisa berjalan mulus. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah sudah menggelontorkan uang begitu besar masuk ke desa. Ini tidak ada alasan desa tidak maju. Persoalannya adalah, mampukah perangkat desa ini memanfaatkan uang itu atau tidak? Karena itu saya melihat kalau ini tidak ada satu upaya kita, pendampingan kita ke bawah, kita harus membangun penjara baru untuk aparat desa untuk antri masuk penjara. Pasti, karena kan diawasi oleh penegak hukum. Ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan. Karena itu Sulawesi Barat satu-satunya provinsi yang menyelenggarakan awal itu aplikasi tata kelola keuangan desa. Kita setingkat dengan Simda Desa. Dan ini sekarang menjadi percontohan seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan oleh aplikasi itu? Ya,
Yang pertama bagaimana membuat program. Ya. Program ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara terbuka. Jadi pelibatan seluruh masyarakat. Apa sih yang paling dibutuhkan di desa ini? Jalan kah? Sumber air minum kah? Sekolah kah? Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ini bisa programnya ada, uangnya dilaksanakan seperti itu. Yang kedua, bagaimana membuat pertanggungjawaban. Karena sebaik apapun kita kerja, kalau administrasi pertanggungjawabannya tidak baik, tetap aja kita salah. Ya. Walaupun tidak korupsi. Nah ini dua hal ini yang paling pokok itu. Alhamdulillah di-launching secara nasional, diakui, dan alhamdulillah pihak KPK juga menyampaikan terima kasih ya. Ini saya anggap, dan sekarang menjadi daerah salah satu kabupaten kita yang 2 tahun berturut-turut itu disclaimer Mamasa. Kita lakukan aplikasi ini dan sekarang menjadi kabupaten studi banding. Jawa Barat studi banding ke sana, Jawa Timur studi banding, minta maaf lah, kabupaten provinsi lain juga studi banding datang ke sana. Jadi saya kira salah satu kebijakan yang terobosan yang kita ambil tentu dengan bekerja sama dengan perwakilan BPKP itu adalah bagaimana membuat daya tangkal supaya jangan terjadi penyimpangan keuangan desa. Dan itu dikawal sejak perencanaan hingga pelaporan sampai pelaporan. Karena perencanaan yang gagal juga gagal pelaksanaan biasanya. Gagal setelah pelaksanaan gagal, kalau pelaporannya gagal sebaik apapun lagi. Kita bekerja, kalau pelaporan tidak baik, administrasinya pasti gagal. Nah sekarang kan kondisi desa sudah membaik karena ada anggaran desa, kemudian infrastruktur sudah ada. Dari sisi keuangan, WTP adalah predikat yang juga menjamin begitu ya. Semua kepala daerah, semua pimpinan lembaga. Pertanyaan saya Pak, apakah ini sudah mengenerate investasi dari luar masuk ke dalam? Ya, harus saya akui bahwa karena terkendala infrastruktur di awal-awal saya periode pertama, nanti di periode kedua mulai masuk. Sudah masuk. Tahun ini saya kira yang paling besar ini adalah investasi di bidang pembangunan kelistrikan. Karena kita mempunyai sumber daya air yang sangat tinggi, sehingga pembangunan listrik tenaga air itu menjadi idola di sana. Karena kita memiliki 10 sungai besar yang bisa melahirkan menghasilkan sumber daya listrik itu. Dan tahun ini mulai gerakan, ada salah satu perusahaan swasta membangun 450 megawatt, kemudian ini bagian dari 35.000 megawatt yang bagian daripada untuk menjawab kebijakan pemerintah yang 35.000 megawatt itu. Ya. Dan sudah mulai berjalan. Sudah berjalan kita. Dan ada juga yang PLTU dengan menggunakan batu bara. Karena salah satu kendala dalam untuk investasi masuk itu masalah listrik. Tanpa listrik jangan berharap investasi masuk ke salah satu daerah. Kelistrikan di Sulbar cukup baik Pak? Cukup baik, sekarang cukup baik. Di awalnya memang hampir nyaris tidak ada. Tapi begitu saya dilantik jadi gubernur, saya perjuangkan akhirnya interkoneksi dengan Sulawesi Selatan. Karena ada pembangkit listrik di salah satu kabupaten, tapi airnya dari kita. Jadi saya kan kalau nggak kasih listriknya, airnya saya tutup. Baik, Pak Adnan, kita akan lanjutkan setelah jeda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.